Ya, Lanjut aja, Bang. lanjut. Oke. Sebelum selesai saya minta Anda dalilnya di mana bahwa itu bukan Yesus. Oke. Karena Paulus jugalah yang menulis Lukas jugalah yang menulis Injil Lukas dan juga Kisah para Rasul. Lalu bagaimana Anda bisa membentrokkan walaupun Anda gunakan tentang waspadalah terhadap palsu. Ya, di mana Yesus ketika muncul di sana kepada Paulus pada saat Paulus berperjalanan ke Damsyik, itu tidak relevan dan tidak masuk. Sementara di situ Yesus hanya memilih Paulus, mengutus dia, menampakkan diri kepadanya, sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah para Rasul 9. Dan tidak ada di situ disebutkan bahwa mengajarkan kepada siapapun tentang ajaran yang baru lagi, tidak ada. Pak Yesus menampakkan diri kepada Paulus hanya untuk meluruskan siapa dia sebenarnya dan bagaimana Paulus akhirnya dipilih. Jadi saya minta dalilnya di dalam kitab suci. Sementara Anda tadi kan gunakan bukan manusia. Karena Yesus bukan manusia, kata yang nampak pada Paulus tersebut. Sementara dalam penampakan penglihatan itu, Paulus mengenal akulah Yesus, menampakkan diri dalam bentuk kemanusiaannya. Begitu. Jadi saya minta dalilnya bahwa itu bukanlah Yesus. Sebagaimana Anda katakan juga tadi, tidak ada, atau saya minta ayatnya di mana tertulis bahwa Yesus tidak mengutus Paulus. Makasih. Oke. Baik. Yang pertama, Yesus berkata di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang satu. Yang kedua, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Oke. Yang ketiga, Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku dan mengikuti aku. Yang tadi yang keempat, Yohanes 1:51, langit terbuka, malaikat turun naik untuk menyampaikan firman kepada anak manusia. Keenam, Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia. Yang ketujuh, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia mengakui Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah Dajjal. Saya ulang, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesat, itulah pembohong. Coba Anda lihat di situ. Paulus ditanya, wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tetapi Yesus, ya, berarti Yesus datang sebagai bukan Tuhan. Yesus datang kepada Maria sebagai manusia. Yesus datang kepada Paulus sebagai bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Ayo silakan Anda bantah. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa dia? Paulus. Silakan Anda tanggapi.
Menurut Paulus, Yesus datang kepadanya sebagai anak manusia atau bukan manusia? Silakan. Iya. Eh, Mungkin Anda juga kurang baca ya. Saya baca dulu ini. Matius 28. Ini pernyataan Yesus. Ya. Matius 28 ayat 18. Ini Yesus yang berkata di sana. Supaya Anda paham. Baik. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Sampai di situ saja. Oke. Jadi ayat yang ke-19, jelas di situ, Yesus memerintahkan kepada kepada semua bangsa. Jadi bangsa itu kan banyak, dan itu adalah seluruh dunia ini. Setiap bangsa yang ada di dunia ini, murid-murid Kristus harus memberitakan tentang Dia. Itu jelas. Jadi pernyataan Anda yang Anda fokuskan hanya untuk Bani Israel, ya, pernyataan Yesus itu tidak salah. Tetapi ketika Anda menyatakan tidak perlu lagi untuk yang lain, Anda salah. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 itu dijawab oleh Yesus sendiri. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian juga tentang hal itu, keselamatan itu juga, kitab Injil Yohanes katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas bahwa anak manusia yang adalah Yesus itu diserahkan, diberikan menjadi satu jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya dimanapun di dunia ini, baik itu bangsa Israel, bangsa Samaria, bangsa negara Indonesia, bangsa Malaysia, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya perihal pernyataan Anda tentang Injil dari manusia. Bukan dari manusia Injil itu saya terima, tapi dari Yesus. Coba saya minta dulu dalilnya, karena saya cari-cari itu bukan dari manusia saya terima Injil, tapi dari Yesus. Coba Anda tunjukkan dulu, itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah, di mana tadi, yang pertanyaan saya pertama tadi Anda tidak jawab, di mana bukan Yesus yang mengutus Paulus begitu, tapi Mesias lain begitu. Silakan. Oke, baik. Saya jawab dari yang kedua. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Yesus. Itu di dalam Lukas 20. Begitu Bang Jumat. Maaf ya, saya sudah beberapa kali dengar itu dari Bang Jumat. Tak ada tertulis begitu. Lukas 21 nomor 8. Iya, saya sudah baca itu. Ya, silakan Anda baca coba. Waspadalah, coba Anda baca. Ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Ya. Janganlah kamu mengikuti mereka. Orang itu datang dengan memakai namaku. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Ya, nama dia. Yesus kan? Oke, baik. Nah, oke, itu Anda sudah mengiyakan. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan saudara yang kedua. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena itu aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus. Yesus bukan manusia. Oke? Yang mengajarkan Injil 13 kitab kepada Paulus bukan manusia, tapi bernama Yesus. Di mana ayatnya itu? Galatia 1, 11, 12 barusan ku baca, Bang. Galatia 1, pelan-pelan aja. Galatia 1 ayat 11 dan 12. Ya. Itu yang pertama.
Kemudian ketika Anda membaca Matius 28, saudara, sadarkah saudara bahwa Matius 28 itu cerita yang dibangun, yang disusun berdasarkan dengan kronologi kejadian, bahwa ucapan-ucapan yang muncul di Matius 28, khususnya satu perikop dari 16 ke 20, itu ucapan sosok manusia yang keluar dari goa. Yesus sebelum terangkat ke langit, di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari goa. Yesus yang Anda katakan Yesus disalib, itu dikubur di mana? Di goa. Ingat itu. Lalu di Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi engkau berkata-kata denganku, sebab penguasa dunia telah datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Ingat ketika Yesus dicobai, Bung, di dalam Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13, iblis datang mencobai Yesus. Apa kata iblis? Yesus, jika engkau menuruti kehendakku, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kuasa di bumi telah diberikan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata siapa? Kata iblis. Apakah iblis berkuasa kemudian mencobai Yesus? Tidak. Iblisnya tidak berkuasa. Apa yang tercatat dalam Lukas 4 nomor 13? Iblis kemudian mundur dari Yesus, menunggu waktu yang tepat. Jadi iblisnya ketika mencobai Yesus, Yesus tidak mampu dikalahkan oleh iblis. Maka iblis mundur, menunggu kesempatan yang tepat. Mana kesempatan itu? Mana kesempatan itu? Pada saat kemudian bangkit dari kubur, disitulah iblis kemudian berkarya. Makanya ketika Anda berkata di dalam Matius, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, itu sudah bukan Yesus, Bung. Itu adalah orang yang keluar dari kubur. Dan itu bukan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga ada yang keluar dari perut bumi, dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Tanda angkatan jahat. Ketika ada orang keluar pada hari ketiga dari kubur, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah, yang keluar dari kubur ini datang kemudian. Apa kata Markus dalam Markus 16:12? Yesus datang menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Rupa-rupanya ada yang keluar dari kubur dalam bentuk rupa yang berbeda dengan anak Maria. Itulah yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa murid menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini siapa ini? Anak Maria? Enggak. Itulah Bang Juma. Ya, silakan. Silakan. Jadi kesimpulannya yang saya dapat, artinya saya sudah dapatkan kesimpulannya dari Anda. Yang pertama, Anda sudah secara tidak langsung itu menyatakan kitab Matius itu tidak bisa dipercaya, kitab Markus juga tidak bisa dipercaya, kitab Injil Lukas juga tidak bisa dipercaya, kitab Kisah Para Rasul juga tidak bisa dipercaya. Padahal kitab Injil ini adalah kitab sinoptik, artinya yang hampir sama isinya. Lalu Anda coba membatasi dan fokus hanya masalah tentang Yesus sebagai manusia. Dan Anda, dari pernyataan Anda itu, Anda menolak penyaliban Yesus, mulai dari penyaliban Yesus sampai kebangkitannya. Anda sudah tolak itu. Jadi kesimpulannya adalah, yang saya dapat, percuma saya lanjutkan, kesimpulannya Anda sudah menolak kitab Perjanjian Baru. Dan Anda sudah menyatakan bahwa kitab Perjanjian Baru ini dari pernyataan Anda secara tidak langsung tidak perlu dipercaya, apapun isinya tidak perlu lagi dipercaya. Jadi oleh karena itu, pertanyaan saya tadi Anda tidak bisa jawab dengan letter-let di mana Yesus bukan manusia. Itu
Jadi terima kasihlah Bang Juma. Saya tidak mau berlama-lama dengan hal itu karena saya sudah jelas tahu jawabannya dari semua konsep Anda. Terima kasih. Saya mau Iya. izin. Ya. Silakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam.